Ya, tentu kami bersyukur karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Dan alhamdulillah melalui Indonesia Memanggil, Nasdem Memanggil, banyak sekali ya masyarakat yang ingin masuk menjadi legislatif dari Partai Nasdem. Di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Nasdem sudah mau tenggelam, kawan. Koalisi perubahan terancam tinggal nama saja karena masing-masing kaptennya mengancam untuk pindah kapal. Dan pada titik ini Surya Paloh pasti bingung luar biasa. Dia mau kemana? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Surya Paloh harus cepat memutuskan karena kalau tidak berlabuh di 2 kapal penyelamat itu, maka Nasdem benar-benar akan tenggelam. Gonjang-ganjing Nasdem setelah kadernya dipalak 3 miliar untuk maju pileg. Ditulis oleh Widodo SP, dikutip dari siwo.com. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Nasdem Indramayu sedang mengalami badai setelah ketua DPP-nya inisial HI mengajukan protes keras hingga mengundurkan diri gara-gara merasa dikerjain soal kansnya untuk maju sebagai caleg nomor urut 1 berubah jadi nomor 3. Menurut pemberitaan, kabarnya kalau si caleg ini mau dimajukan untuk nomor urut lebih atas untuk dapilnya, si caleg harus menyetor sebanyak 3 miliar lebih ke partainya. Wih, gila. Kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3. Saat kami mempertanyakan masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar rupiah harus disiapkan sebagai kompensasinya, kata HI seperti dilansir dari Kompas TV. Alhasil buntut dari permintaan pembayaran 3 miliar lebih itu membuat para kader Nasdem yang selama ini menjadi pendukung HI merasa kecewa, lalu mundur berjamaah dengan mencopot atribut Nasdem dari badan mereka. Semakin kesini agak kasihan juga ya nasib partainya Surya Paloh ini. Sudah ex-sekjennya kesandung proyek BTS, nasib bakal capresnya nggak menentu, terus sekarang ada DPP-nya yang bermasalah kayak begitu. Nasib kapok. Sebenarnya perkara internal begitu kan tampaknya lazim terjadi dalam dunia politik di Indonesia. Setiap kali pileg akan terjadi persaingan ketat untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi nomor 1 di dapil yang akan mengirimnya untuk maju dan dipilih rakyat. Cuman karena mungkin keterlaluan dan dianggap mengecewakan, ya nggak apa-apa juga lah kalau akhirnya HI menyanyi di depan media, karena Nasdem kan sedang menjadi isu yang cukup seksi dan hot buat dibahas. Apalagi sampai copot-copot atribut partai segala. Semoga diikuti oleh kader-kader dari daerah lainnya, biar ambiar sekalian. Ya, sekarang kita tunggu saja bagaimana kisah drama politik Nasdem selanjutnya setelah pemberitaan mundurnya kader Nasdem di Indramayu ini. Sebentar lagi paling ada klarifikasi, bantahan, atau adegan baper berjamaah dari para kader Nasdem. Mungkin meniru dari partai koleganya yang dikenal sering baper berjamaah kader partainya. Sudah tahu kan partai mana? Wes, biarkan sajalah. Tak ada gunanya mencemaskan Nasdem yang sudah melakukan kesembronoan sejak mengangkat Anies sebagai bakal capresnya. Salah sendiri kan? Begitulah kura-kura. Jadi, bagaimana menurut Anda? Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts, and not only guts, but he does his work also untuk mencapai ini. Kalau Presiden SBY dulu, saya menganggap beliau itu ragu-ragu selalu ya di dalam masa kepresidenannya, dan karena itu juga pada akhirnya almost as if he is giving up. Di era SBY
Juru bicara FPI, Munarman, bahkan mengancam akan menggulingkan pemerintahan SBY jika berani membubarkan FPI. Sekarang, di era Presiden Jokowi, FPI pun dibubarkan. Dan benar kata Mahfud MD, tanpa FPI, hidup terasa nyaman dan damai. Pendiri CSIS bongkar fakta mengejutkan. Sebut SBY pengecut, sedangkan Jokowi berani dan bernyali besar bubarkan FPI dan HTI hingga mengusut penggemblang BLBI. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Jurnal 45. Jelang setahun SBY mengakhiri jabatan presiden di tahun 2013 akhir, sangat jelas kekuatan sebagai presiden dan ketua umum Partai Demokrat tak lagi menjadi magnet dan daya tarik bagi para elit partai. Hal itu disebabkan oleh SBY tak berani membubarkan kelompok intoleran dan radikalisme. Hal berbeda justru dialami oleh Presiden Jokowi. Jokowi yang bukan ketua umum partai politik, sebutannya pun petugas partai, mampu menjadi daya tarik elit partai politik secara luar biasa. Para ketum parpol koalisi pemerintahan non-Nasdem selalu datang bila yang mengundang itu Jokowi. Jokowi nyatanya berhasil mengundang ketua umum dan sekjen parpol di Istana Negara. Lalu apa yang membedakan di antara keduanya? Sebelum masuk pada pernyataan tokoh Angkatan 66 Yusuf Wanandi, rekam jejak Jokowi berani mengambil keputusan tegas untuk kepentingan rakyat banyak. Terlebih untuk hal intoleransi dan radikalisme, Gubernur Jakarta tahun 2012 sampai 2014 ini mampu membubarkan HTI dan FPI. Hal lainnya, rival politiknya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dirangkul dan dijadikan Menteri Pertahanan sampai sekarang. Dan yang paling utama, apa yang diucapkan Jokowi untuk pembangunan rakyat, terutama infrastruktur, selalu dilakukan secara cermat, teliti, dan tepat waktu. Bahkan untuk proyek besar, semisal kereta cepat yang dianggap sebagian kalangan oposisi bisa mangkrak atau keberhasilannya diragukan. Toh, kini kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah berhasil melakukan serangkaian uji coba. Kemudian ada transportasi umum berbasis LRT, MRT, dan busway mampu terkoneksi dengan pasti. Di luar negeri, Jokowi sangat dihargai oleh para pemimpin dunia. Bahkan pemimpin dunia meminta untuk bertemu dengan mantan wali kota Solo ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf Wanandi bahwa nyali Jokowi lebih berani dari SBY memang begitu kenyataannya. Sehingga wajar jika Yusuf Wanandi mengungkapkan dalam acara Rossi di Kompas TV, SBY itu seorang pengecut dan Jokowi pemimpin berani dan tegas. Memang faktanya seperti itu, SBY tidak seberani Jokowi. Di masa SBY berkuasa dulu, Ormas ini tumbuh subur bak cendawan di musim penghujan. Kok bisa? Karena ex-ketua umum Partai Demokrat itu sudah takut duluan. Awalnya SBY mengatakan, ormas yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan dan meresahkan masyarakat jika perlu harus dibubarkan. Yang mana statement itu disampaikannya buntut dari tragedi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Tapi bukannya takut terhadap ancaman mantan orang nomor 1 di Indonesia itu, justru Mumun malah mengancam balik akan menggulingkan pemerintahan SBY jika berani membubarkan FPI. SBY pun sudah cemas duluan pasca kena gertak Mumun. Takut gak lagi jadi presiden dan takut dipersekusi oleh Laskar FPI. Hingga niatnya untuk membubarkan ormas anarkis itu pun diurungkan. Bukan hanya itu, SBY juga tidak berani mengusut atau menagih utang BLBI. Mana SBY selama 10 tahun menjabat yang tak sanggup menindak pelaku BLBI? Bukankah ia percaya diri bahwa di masa pemerintahannya tak ada satu orang pun mampu mengendalikannya, termasuk tak satu pun kasus yang berhasil ia kendalikan. Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia melakukan suatu lompatan luar biasa yang tak terbayangkan sebelumnya. Tak perlu banyak drama, sindir sana-sini, bikin album atau lukisan, tinggal sekali sentuhan para bandit negara langsung rontok berjatuhan. Jadi, bagaimana menurut Anda?